Dan di saat itu mereka bertanya lagi perkembangannya bagaimana. Dan Z benar-benar salting brutal. Dan episode 15 pun selesai. Di episode 16 dimulai dari Z yang membuka hadiah dari Duan kalau itu berupa sebuah kamera. Tapi di saat itu ia dibuat terkejut kalau itu foto Duan tapi mode menggoda-goda. Apalagi Duan mengirim pesan akan Z yang sudah tidak membuka hadiahnya. Alhasil Z langsung mengirim foto apa ini. Seketika membuat Duan bingung karena kapan ia memfotonya. Dan itu terjadi ketika Duan mengecek kamera itu dan ia tidak sengaja kepotret. Tapi Duan mengambil kesempatan itu untuk merayu Z. Kalau Z mau dikejar oleh Duan, maka ia bisa mengirim banyak foto lagi. Yang membuat Z salting brutal serta mengganti nama kontak Duan menjadi pengejar. Tepat di saat itu kakaknya memberikan hadiah berupa transferan uang. Tapi Z memberitahu kalau sepertinya Z akan punya pacar. Seketika kakaknya kesal akan hal itu. Apalagi umur orang yang akan menjadi pacar Z lebih tua. Z pun masih tidak percaya akan dirinya yang akan berpacaran dengan Duan, sehingga bestinya bertanya kapan Z akan menerima Duan. Dan hal itu membuat Z bingung. Sekarang pun ia langsung gaskeun anjing. Hingga keesokan harinya Z yang berkumpul bersama besti, Duan ingin mengajak Z untuk ngedate. Awalnya Z langsung mau, tapi karena besti Z ingin mengetes Duan, meminta Z untuk mengikuti arahannya. Dan Z ngikut saja. Alhasil Duan bertanya di hari lain bisa. Jawabannya mungkin. Seketika Duan berpikir ini mungkin antara bisa atau tidak. Bahkan bertanya ke rekan kerjanya akan hal itu. Yang membuat Z takut jika Duan mundur untuk mengejarnya. Tapi bestinya menenangkan Z kalau Duan tidak mungkin mundur semudah itu. Alhasil Duan bertanya di hari lain bisa. Dan kali ini Z menjawab bisa. Seketika membuat Duan senang akan hal itu. Dan ketika Z akan ngedate dengan Duan, ternyata Duan yang tidak bisa karena ada urusan di kantor. Date berikutnya Duan tidak bisa lagi. Date berikutnya lagi Duan juga tidak bisa lagi. Yang membuat temannya tidak habis pikir akan hal itu. Tapi Z paham kalau Duan sibuk bekerja. Namun sambil emosi, Duan pun akhirnya selesai mengatasi masalah di kantor. Tapi tiba-tiba ada pesan masuk dari Pati Jompo. Alhasil Z tidak jadi lagi melakukan date, sehingga bestinya menghibur Z yang bersedih kalau kondisi ayah Duan semakin memburuk dan harus segera ditangani, yang membuat Duan benar-benar sedih. Flashback ketika Duan remaja, kalau di saat mereka akan merayakan tahun baru, Duan yang menelpon ayahnya, tiba-tiba ayahnya datang dengan keadaan murung, yang membuat mereka bingung apa yang terjadi. Kalau ayah Duan yang mabuk tidak sengaja menabrak seseorang, apalagi ayah Duan kabur begitu saja karena ia takut di penjara. Tapi karena Duan khawatir dengan kondisi orang yang ditabrak oleh ayahnya, ia menelpon rumah sakit akan hal itu. Apalagi hal itu menimbulkan perdebatan. Naasnya ayah Duan tidak sengaja terjatuh dari lantai atas. Dan dari sana keluarga Duan terlilit utang karena perbuatan ayah Duan yang takut di penjara. Oleh sebab itu Duan bekerja paruh waktu untuk membayar utangnya. Apalagi Duan berniat untuk selesai kuliah. Tapi ibu Duan tidak mau Duan melakukan itu. Jika Duan melakukannya, maka Duan jangan menganggapnya ibu lagi. Sudah pasti Duan menuruti kata ibunya. Bahkan ketika ibunya sakit, ibunya ingin pulang karena biaya mereka yang tidak bisa dibayar. Tapi Duan sudah meminjam uang dari temannya, yang membuat ibunya sedih karena Duan menambah utang lagi. Tapi Duan menenangkan ibunya kalau ia pasti bisa melunasi semua utang tersebut. Si yang bersedih pun mengirim pesan ke Duan, sehingga Duan yang teringat dengan Z ingin mengajaknya makan bersama. Seketika bestinya dengan cepat meminta Z untuk pergi dengan Duan. Mereka pun akhirnya bertemu, sehingga Duan meminta maaf karena mengingkari janji akan ngedate sebelumnya. Tapi karena Z merasa Duan lagi tidak senang, Duan tidak merasa seperti itu dan ia senang bersama dengan Z. Alhasil Z meminta
meminta Duan untuk tersenyum dan dilakukan oleh Duan. Sehingga Zi ingin melakukan sesuatu untuk Duan kalau Zi ingin membuatkan permen kapas untuk Duan. Dan ketika Zi membuatnya, Duan melihat gelang pemberiannya dipakai oleh Zi. Membuat Duan senang akan hal itu. Kalau tujuan ia membuatkan permen kapas untuk Duan karena menurutnya hal itu bisa menghibur Duan. Namun di saat itu Duan bertanya akan Zi yang pertama kali membuat gulali kan? Membuat Duan paham kalau berarti Zi mau menjadi pacarnya. Seketika Zi terkejut karena mana ada ia bilang gitu. Apalagi gelang pemberian Duan dipakai, fix dong jadi pacar. Zi membantah tapi sambil salting. Kalau mana ada pacaran jarang bertemu bahkan teleponan cuma sekali. Sehingga Duan mengerti dan akan serius serta berusaha untuk mengejar Zi. Tapi karena Zi besok tidak bisa karena ada kegiatan kampus, membuat Duan ngambek akan hal itu. Hingga keesokan harinya Zi yang melakukan kegiatan di kampus, tiba-tiba Duan datang ke sana yang membuat Zi terkejut sekaligus senang. Dan momen mereka berdua difoto oleh bestinya. Dan karena Zi terlalu salting brutal yang membuat penonton ikut senyum-senyum sendiri, Zi pun pura-pura tidur sehingga Duan yang terus melihat Zi menggodanya berupa pura-pura cium pipi. Dan episode 16 pun selesai. Lanjut episode 17. Di episode 17 dimulai dari Duan yang menggoda Zi pura-pura cium di pipi. Seketika Zi terkejut sembari mempertanyakan kenapa Duan melakukan itu. Yang membuat Duan bertanya, katanya Zi tidur. Memang apa yang Duan lakukan? Sehingga Zi dengan malu-malu ingin membisikkannya, tapi itu berupa cium pipi. Salting brutal para penonton. Bangsat. Bagaimana tidak, Duan sudah pasti sangat salting sambil menggoda-goda Zi. Selesai dengan kegiatan kampus tadi, mereka pun melihat pertandingan basket dan sudah ada bestie Zi di sana. Sehingga mereka ikut menonton. Tapi karena si pria terjatuh dan keseleo, Duan diminta untuk menggantikan si pria. Duan bertanya ke Zi, tapi Zi bertanya balik, memang Duan bisa? Seketika Duan hayu kalau Duan menunjukkan kelihayannya dalam bermain basket. Hingga di saat mereka akan menghadapi liburan semester, teman mereka sudah punya rencana kalau di liburan semester mereka akan magang. Sehingga Zi berniat juga untuk magang sekaligus bisa bareng dengan Duan. Serta izin ke kakaknya, tapi kakaknya tahu kalau itu alasan Zi doang untuk berpacaran. Dan meminta Zi untuk pulang ke rumah, tapi Zi meyakinkan kakaknya kalau ia beneran mau magang di sana. Tapi kakaknya tidak percaya dan tetap meminta Zi untuk pulang nantinya. Hingga di suatu ketika telepon Duan tidak dijawab oleh Zi yang membuatnya bingung akan hal itu. Namun ketika ia balik, ada pesan masuk dari Zi kalau Zi hari ini tidak ada kelas dan ia ada urusan tadi. Sehingga Duan bertanya, urusan apa? Yang ternyata Zi memberikan kejutan ke Duan karena itu merupakan hari ulang tahun Duan. Hingga di saat mereka akan pergi ke restoran, Zi bertanya akan teman Duan yang mengecapkan ulang tahun untuknya atau tidak. Dan karena tidak ada, Zi langsung meminta kakaknya untuk mengingat hari ulang tahun Duan. Alhasil kakak Zi menelpon Duan kalau ia mengucapkan selamat ulang tahun untuk Duan. Apalagi memberitahu kalau hadiah Zi itu darinya. Yang membuat Zi kesal akan hal itu. Tapi ketika kakak Zi bertanya apakah Duan sudah melihat pacar dari Zi, membuat Zi terkejut. Tapi karena kakaknya terus membicarakan hal itu, Zi menghentikan kakaknya yang membuat kakaknya terkejut karena mereka lagi berduaan. Apalagi kepanikan Zi membuat kakaknya bingung dan agak sus dengan hal itu. Sehingga Duan langsung bertanya ke Zi, pacar? Alhasil Zi menjelaskan kalau akan berpacaran bukan sudah pacaran. Yang membuat Duan menggoda-goda akan hal itu lagi. Apalagi Zi yang tidak mau jujur saja dengan perasaannya. Tapi Zi bertanya
jika Duan sudah tahu kalau Zi menyukainya dan belum menerima Duan menjadi pacarnya, kenapa Duan terus mengejarnya? Dan jika Zi tidak menerima Duan, Duan akan terus mengejar Zi sampai Zi mau menerimanya. Karena ia hanya akan pacaran sekali seumur hidupnya. Sudah pasti si salting tak salting anjing tak salting. Sampailah mereka di restoran yang sudah dipesan oleh Zi, dan di sana sudah berisi dekorasi untuk merayakan ulang tahun Duan. Tapi di saat itu Zi meminta Duan untuk menunggu karena ia akan menyiapkan sesuatu untuk Duan. Yang ternyata Zi akan membuatkan mie panjang umur untuk Duan dari resep si mama. Sehingga Zi yang memasak dilihat oleh Duan sembari memfotonya. Tapi karena Zi meminta Duan untuk menunggu di luar, Duan pun mengiyakannya. Selesai Zi membuat mie panjang umur itu, sempat Zi hanya meminta Duan untuk memfotonya saja karena ia tidak yakin dengan rasa mie itu. Tapi Duan langsung memakannya dan ia berkata itu enak. Tapi entah itu beneran enak atau pura-pura bilang enak. Hingga di saat tiup lilin, Duan memberitahu kalau ia hanya punya satu permintaan. Dan Zi pasti tahu apa permintaan dari Duan, yang membuat Zi teringat dengan momen kedekatan mereka. Sehingga Zi menjawab kalau harapan Duan sudah terwujud, dalam arti ia mau berpacaran dengan Duan. Karena ia ingin momennya itu tepat hari ulang tahun Duan. Jadi jika Duan ulang tahun sama dengannya hari anniversary mereka. Sehingga Duan langsung meminta Zi berdiri dan first kiss pun terjadi. Wow. Alas ya boy, sampai habis suaraku. Ya gara-gara gue masih belum fit ya suara gue, tapi bagaimanapun saya harus upload. Selesai itu mereka berdua pun masih sama-sama salting karena tidak menyangka dari awalnya yang kakak adik menjadi pasangan. Sehingga di saat itu Duan langsung memberitahu semua latar belakangnya, baik keluarga dan hal yang pernah menimpa hidupnya ke Zi. Karena ia takut jika Zi keberatan nantinya, dan Zi tidak keberatan akan hal itu. Hingga di saat Zi akan pergi belajar di perpus, Duan langsung mengajak Zi ke tempatnya kalau Zi bisa belajar di rumahnya. Apakah ada adegan Tapi karena ini bukan series Jepang yang apa-apa dikit langsung mode Zi beneran belajar di sana. Dan karena Duan tidak mau pergi karena masih ingin melihat Zi langsung mendekatkan wajahnya. Dan episode 17 pun selesai. Lanjut episode 18. Di episode 18 dimulai dari Zi yang mendekatkan wajahnya ke Duan. Kalau Duan bisa sepuasnya melihat wajah Zi. Tapi selesai itu Duan di luar karena Zi mau belajar. Tapi tiba-tiba seketika jantung Zi berdetak kencang akan hal itu. Hingga di saat Zi istirahat, Duan sudah membuatkan makanan untuk Zi. Kalau di saat selesai, Zi ingin ia yang mencuci piring tersebut. Seakan itu simulasi ketika mereka sudah menikah nanti. Tapi ketika Zi ingin melanjutkan belajarnya, ia benar-benar ngantuk. Dan karena Zi sudah bertekad untuk tidak tidur tadi, ia terus untuk belajar. Namun sayang, ia tidak bisa dan memilih untuk tidur sebentar. Tapi tiba-tiba Duan ingin masuk yang membuat Zi langsung menjatuhkan dirinya. Sudah pasti membuat Duan keheranan, ini Zi lagi ngapain? Namun karena Zi beralasan yang aneh kalau lebih menantang di sana, Duan langsung sembari menggoda Zi suka yang menantang. Tapi ingat karena ini bukan series Jepangnya apa-apa, adegan yang kita harapkan tidak terjadi. Alhasil Zi jujur kenapa ia menjatuhkan dirinya tadi, sehingga Duan langsung meminta Zi untuk tidur dan menidurinya. Maksudnya itu membiarkan Zi tidur, meniduri. Dan di malam harinya, di saat Duan mengantar Zi balik, Duan pun bertanya bolehkah ia memegang tangan Zi. Dan Zi yang malu-malu, boleh dong Aas. Sehingga mereka pulang sambil berpegangan tangan. Dan itu sebenarnya B aja gitu, padahal pacaran biasa kan pegang tangan B aja gitu. Tapi di saat itu Zi mempertanyakan akan Duan kenapa bertanya dulu ketika ingin memegang tangannya. Ya karena waktu mencipok Zi seakan tidak senang. Alhasil Zi langsung klarifikasi kalau ia bukan tidak senang, tapi ia gugup karena first time. Dan Zi bertanya
bertanya, pernahkah ia memberitahu Duan kalau ia sangat-sangat menyukai Duan? Duan yang belum mendengarnya dibuat terkejut dan langsung mengecup kening Zi. Sembari berkata kalau ia juga sangat-sangat sarangi. Suka dalam bahasa Cina apa ya? Xihuan. Anjing Xihuan. Xihuan. Dan sesampainya Duan di rumah, ia mendapatkan telepon dari sahabatnya kalau ia akan pergi ke tempat Duan nantinya. Dan karena Duan akan mentraktirnya nanti, membuat si sahabat paham kalau perasaan senang Duan berasal dari ia yang berhasil mengejar wanita itu. Dan diiyakan oleh Duan. Seketika sahabatnya memberitahu di grup kalau Duan sudah punya pacar. Alhasil Duan memberitahu kalau gadis yang ia suka kala itu adalah Zi. Seketika si sahabat tidak habis pikir karena Duan kenal Zi itu dari bocil. Apalagi Duan belum memberitahunya ke kakak Zi. Duan berencana untuk memberitahunya tapi secara langsung. Yang membuat si sahabat ingin menghapus pesan yang ia kirim tadinya. Tapi kakak Zi sudah membaca dan menelpon si Duan. Yang membuat mereka panik akan hal itu. Apalagi ketika kakak Zi bertanya wanita sial mana yang menjadi pacar Duan, membuat Duan tidak bisa berkata-kata karena adik anda itu, adik anda. Dan di tempat Zi, temannya pun kepo kemana waktu itu Zi pergi karena balik sampai malam. Dan Zi jujur kalau ia belajar di tempat Duan. Seketika temannya senang dan kepo ngapain saja mereka berdua. Dan di saat itu Zi bertanya, apakah wajar jika pasangan gugup ketika kontak fisik? Bestinya memberitahu kalau awal-awal sih wajar, tapi lama-kelamaan tidak akan gugup. Serta menenangkan Zi kalau sekarang kan Zi sudah pacaran dengan Duan, jadinya tidak usah gugup lagi. Kan sudah jadian gitu, apa coba yang harus digugupkan? Yang membuat Zi teringat akan momen romantikal yang ia alami bersama dengan Duan. Serta si Besti juga menyarankan kalau langsung aksi saja, tidak usah isi basa-basi. Ingin pegangan tangan pegang, ingin cipok, ingin nikah dulu itu. Serta langsung mengajak Duan untuk ngedate kalau mereka akan bermain sepatu roda. Dan di saat itu Zi ingin mencipok Duan, tapi karena timingnya tidak tepat, hal itu tidak jadi. Tapi ketika Duan mengajari Zi langsung memberitahu kalau hari ini ia berniat untuk mencipok Duan. Sudah pasti membuat Duan terkejut dan bersedia untuk bercipokan. Ini kenapa ada cipokan direncanakan, anjing. Dan karena mereka akan melakukannya sambil hitungan mundur, ternyata Duan mau berlomba dengan Zi menggunakan sepatu roda. Padahal bibir Zi sudah monyong begitu. Zi tidak menyerah dan terus mencari titik bibir dari Duan. Seketika Zi capek melakukannya, tapi karena dibujuk kalau Zi pasti bisa, Zi pun langsung bisa memakai sepatu roda. Begitupun dengan cipokannya. Tapi karena kurang, mereka pun melakukannya dengan benar dan lama lagi, anjir. Tapi kan itu setidaknya jangan di tempat umum gitu dong. Ada anak kecil ngeliat kan kayak, "Ma, itu dia ngapain?" "Oh, itu dia lagi berkokop-kokop anakku." Emang bak. Zi pun akhirnya selesai melakukan ujian akhir semester dan liburan semester pun tiba. Dan di saat itu Zi mendapatkan telepon kalau ia diterima magang di sebuah kantor. Dan episode 18 pun selesai. Lanjut episode 19. Di episode 19 dimulai dari Zi yang diterima magang di sebuah kantor yang membuat bestinya turut senang akan hal itu. Dan di tempat Duan, mereka yang lagi bekerja seperti biasa, tiba-tiba si kakak perutnya sakit sehingga si kakak dibawa ke rumah sakit. Sedangkan Zi, ia pun bersiap-siap ke tempat magangnya. Tapi di saat itu kakaknya menelpon kalau ia akan menjemput Zi. Tapi karena Zi tidak pulang dikarenakan magang, membuat si kakak kesal akan hal itu sehingga pertengkaran mereka terjadi yang membuat bestinya dibuat khawatir kalau kakak Zi marah karena Zi tidak pulang. Apalagi kakaknya tahu kalau Zi berpacaran dengan Duan, membuat Zi juga kepikiran dan memberitahu kalau pacarnya adalah Duan. Tapi nomor Zi sudah diblok. Sampailah Zi di tempat magang kalau di saat itu ada teman dari si Ying, sehingga ia yang tahu Zi karena waktu itu Zi melempar
air ke Ying membuat Zi diberikan kerjaan yang banyak karena teman Ying tidak terima Ying diperlakukan seperti itu oleh Zi sebelumnya. Dan di malam harinya, ayah dan ibu Zi pun memberikan Zi hadiah untuk magang pertama dari Zi. Tapi hadiah itu diambil oleh kakaknya. Serta Zi cerita hari pertama magangnya itu seperti apa. Datanglah Duan dengan membawa bunga atas magang pertama dari Zi serta mengajaknya untuk makan. Dan di saat makan, Duan memberikan Zi sebuah benda dan itu berguna untuk Zi jika Zi lagi kesal dan stres karena kerjaannya. Dan Zi langsung meluapkan kekesalannya terhadap sang kakak. Sehingga Zi bertanya apakah Duan sudah memberitahu kakaknya atas hubungan mereka. Duan belum memberitahu dan akan melakukannya ketika Zi pulang nanti. Zi pun terus diberi banyak pekerjaan oleh teman Ying sehingga Zi mau tidak mau melakukannya karena ia yang memilih untuk magang, jadi ia harus siap dengan tugas yang diberikan. Dan Duan pun juga sibuk karena ia yang mengurus semuanya di kantor diakibatkan si kakak yang lagi sakit. Tapi karena Duan mendengar kalau Zi lagi dimarahi karena menelpon, membuat Duan khawatir akan hal itu. Zi pun masih mengerjakan kerjaannya padahal yang lain sudah pulang. Dan Duan yang masih bekerja, ia mendapatkan kiriman makanan dan itu dari Zi. Alhasil ia langsung mengirim pap dan menelpon Zi. Tapi karena Duan mendengar kalau Zi masih bekerja di jam segitu, membuat Duan sangat khawatir dan ingin bertemu dengan Zi. Bertemulah mereka sehingga mereka berdua saling melepaskan stres akibat bekerja. Kalau Duan menyemangati Zi akan magangnya. Namun Zi memberitahu kalau sebelumnya ia sangat lelah dan stres akan kerjaannya. Tapi ketika ia bertemu Duan, energinya terisi kembali sehingga mereka saling mengisi energi berupa pelukan. Sabar buat kalian yang jomblo, meluk bantal saja walaupun itu tidak menambah energi. Tapi karena ada panggilan kerjaan, mereka pun kembali untuk bekerja. Duan pun sampai tidur di kantor sehingga keesokan harinya di saat menjemput Zi untuk magang, Zi melihat Duan yang lagi tidur. Alhasil Duan yang terbangun ternyata sudah ada Zi di sana. Tapi ketika di jalan, Zi mempertanyakan akan Duan yang kerja seharian karena baju yang tidak diganti dan wajah yang kelelahan. Sempat Duan mengelak akan hal itu, namun karena Zi sedih, Duan pun menenangkan Zi kalau ia ada tidur. Tapi Zi sedih karena Duan tidak perlu repot-repot mengantarnya kalau Duan lagi sibuk. Sampailah mereka di kantor, tapi sebelum pergi, cipokan dulu. Dan hal itu dilihat oleh teman Ying sehingga ia memberitahunya ke Ying akan hal itu, yang membuat Ying emosi, bisa dilihat dari ekspresinya. Tapi ketika Zi dipanggil akan presentasinya, Zi diomeli karena hal itu. Tapi karena tiba-tiba teman Ying memarahi Zi, tapi marahnya marah pribadi bukan kerjaan, membuat rekannya langsung menenangkan hal itu serta bingung akan tindakannya karena Zi bekerja dengan baik di sana, apalagi si murid magang. Alhasil Zi langsung menggunakan benda pemberian Duan untuk melepaskan kekesalannya. Dan tepat di saat itu ia mendengar bahwa teman Ying tidak suka dengan Zi. Iya, karena kejadian waktu itu yang membuat Zi bingung karena apa kesalahan yang ia lakukan. Dan Ying yang masih emosi, ia pun menelpon temannya untuk bertemu. Tapi karena temannya ada urusan nanti di sebuah tempat karaoke, Ying berniat untuk ke sana menemui Zi. Zi yang ikut di acara kantor berupa tempat karaoke, ia pun merasa bosan dan mencari alasan untuk pulang berupa asrama yang segera ditutup. Dan itu berhasil, tapi tiba-tiba Ying ada di sana. Dan episode 19 pun selesai. Lanjut episode 20. 门禁时间快到。 Di episode 20 dimulai dari Zi yang bertemu dengan Ying kalau Ying langsung memberitahu akan ayah Duan yang koma serta biaya pengobatan yang mahal setiap tahunnya. Zi mana kuat akan hal itu, tapi Zi mampu melakukannya sehingga Ying terus menghasut Zi tentang keburukan keluarga Duan. Duan yang tidak tulus ke Zi dan hasutan-hasutan agar Zi putus dengan Duan. Tapi sudah pasti Zi tidak terhasut akan hal itu yang membuat Ying langsung berkata
berkata kalau ayah Duan manggil ayahnya. Dan jika Zi di posisinya, apakah Zi tidak akan bersikap seperti itu? Tapi Zi berkata kalau itu kesalahan ayah Duan, bukan Duan. Apalagi Duan sudah membayar semua uang yang harus diganti untuk keluarga Ying. Jadi apa salah Duan lagi sekarang? Yang membuat Ying tidak bisa berkata-kata lagi karena Anda memang terobsesi saja sama Duan. Makanya Anda menggunakan alasan itu agar bisa bareng. Alhasil membuat Zi kepikiran akan hutang yang dimaksud Duan selama ini dari Ying. Datanglah Duan, sehingga di saat itu Zi memberikan Duan kartu banknya dengan niatan agar Duan melunasi utang dari Ying. Padahal utang tersebut sudah lunas, tapi ia meminta Duan untuk menggunakan uangnya dengan baik. Contohnya membeli rumah. Tapi Duan sudah pasti tidak menerima uang itu, tapi ia akan menyimpannya. Hingga di saat Zi pulang bersama dengan Duan, ibu Zi pun menelpon akan magang dari Zi, sehingga Zi menenangkan ibunya kalau ia tidak apa-apa di sana. Dan ketika selesai sembari bermesraan dengan Duan, terdapat telepon dari kakaknya kalau kakaknya bertanya tangan siapa yang dipegang oleh Zi dan bergandengan mesra itu, yang membuat Zi terkejut. Kok tahu? Yang ternyata kakaknya datang ke sana dan tidak menyangka kalau pacar dari Zi yang dimaksud adalah Duan. Alhasil Zi berniat untuk menjelaskannya, tapi kakaknya sudah terlanjur emosi. Tapi ia menahan hal itu serta kecewa dengan Duan, sehingga Duan berkata kalau ia yang mengejar Zi. Kakaknya hanya diam dan meminta Zi untuk cepat balik ke asrama. Dan ketika sampai, ia langsung meminta Zi untuk pulang. Tapi karena Zi tahu hal buruk akan terjadi, ia enggan karena kakaknya akan berbuat sesuatu ke Duan. Tapi Duan menenangkan Zi kalau tidak apa, ia bisa mengatasi hal ini. Alhasil kakak Zi langsung mengajak Duan pergi. Tangan kakak Zi sudah begitu gatal karena ia sudah menahan emosinya dari tadi dan langsung memukul Duan tepat di wajahnya, serta bertanya dari semua wanita yang ada kenapa harus adiknya. Tapi Duan serius dengan Zi sehingga takya genje meluncur, sehingga Duan yang mengerti akan emosi dari kakak Zi meminta kakak Zi untuk terus memukulnya agar kakak Zi puas melakukan hal itu, sehingga kakaknya dibuat bingung akan kejadian ini dan mencoba untuk menenangkan dirinya kalau ia akan mendukung Duan jika pacaran dengan wanita lain. Tapi itu adiknya. Ia bersama dengan adiknya dari kecil, sehingga Duan meminta maaf karena ia memang ingin memberitahunya. Tapi ketika ia bertemu langsung dan karena kakak Zi masih kesal, Duan membiarkan lagi kalau kakak Zi mau memukulnya. Tapi itu tidak ada perubahannya serta membuat pikirannya kacau karena ia bersahabat dengan Duan dan adiknya ternyata pacaran dengan sahabatnya sendiri, yang membuatnya memilih untuk ya udahlah ya dan meminta Duan untuk mengobati lukanya. Ya walaupun ia masih kesal akan fakta itu, mereka berdua pun menjadi canggung akan hal tadi. Apalagi kakaknya tidak mau menjawab telepon dari Zi, sehingga Zi bertanya ke Duan dan Duan menenangkan Zi kalau baik-baik saja. Ya lecet di muka dikit nggak ngaruh lah ya. Duan pun memberitahu kalau ia benar-benar serius dengan Zi sepanjang hidupnya, dan kalau ia tidak serius baru kakak Zi boleh memukulnya habis-habisan. Dan ketika ditanya hubungan Duan dan Zi sudah sampai tahap mana, Duan menenangkan kakak Zi kalau ia tidak secabul itu serta ia benar-benar serius dengan Zi. Kalau kakak Zi masih tidak terima, ia siap untuk dipukuli, yang membuat hubungan mereka tidak secanggung sebelumnya. Sampailah ia di tempat Duan sehingga kakak Zi langsung mengecek apakah ada barang-barang yang mencurigakan. Hingga di malam harinya Zi pun ingin video call ke Duan, tapi karena lebam ia tidak mau melakukan video call dengan alasan ia tidak pakai baju. Alhasil Zi telepon biasa kalau hubungan antara ia dengan kakaknya baik-baik saja dan sudah diatasi. Jadi sekarang itu bukan masalah lagi bagi mereka. Dan ketika istirahat, Zi yang bertemu Duan dan Duan memakai masker dengan alasan ia lagi sakit. Zi yang sus langsung membuka maskernya dan terkejut karena ada luka lebam di wajah Duan. Tapi Duan beralasan lebamnya karena kepentok meja. Tapi Zi tahu kalau itu ulah kakaknya
dan langsung ingin menemui kakaknya. Alhasil dengan emosi Z menemui kakaknya dan menyeret kakaknya untuk keluar, yang membuat pertengkaran terjadi di restoran itu. Bahkan Z berkata mereka putus hubungan sebagai kakak dan adik. Bisa gitu apa? Serta pergi menenangkan dirinya. Alhasil kakaknya dibuat sedih dan kepikiran akan hal itu. Tapi karena Z cuma pergi ke toilet untuk menenangkan dirinya, membuat kakaknya heran karena Z sekarang seemosi itu. Tapi Duan dibuat terharu karena Z membela dirinya tadi. Z pun balik ke meja kakaknya, tapi karena masih kesal, Duan meminta kakak Z untuk membujuk Z. Tapi karena kakaknya tidak bisa menurunkan egonya, Duan jadi yang turun tangan agar masalahnya tidak melebar. Seketika Z bertanya, bisakah kakaknya tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah? Tapi karena kakaknya masih memperkeruh, alhasil Duan turun tangan lagi. Kalau ia sudah membalas kakak Z, bisa dilihat dari luka di bibir kakaknya. Jadi sekarang membuat si heran dengan mereka berdua. Jadi masalah mereka benar-benar sudah selesai. Hubungan kakak adik tidak remuk, apalagi hubungan mereka berdua sudah di ACC oleh sang kakak. Ya walaupun si kakak menjadi nyamuk di sana. Dan episode 20 pun selesai. Lanjut part 5 aka part terakhir.